Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam merdeka. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa prokes 5M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, serta plus satu lagi yaitu mengikuti vaksinasi. Dengan begitu kita akan terhindar dari wabah COVID-19. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk menyambung kembali tentang materi masuknya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Seperti kita ketahui, pada masa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu banyak sekali, mulai dari Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit, Kediri, Singosari, Mataram kuno yang atau disebut Mataram Hindu itu memiliki tinggalan-tinggalan berupa bangunan fisik yang bisa kita nikmati keindahannya sampai saat ini. Seperti kita ketahui, agama Hindu di Indonesia itu berkembang pesat pada masa awal masuknya pengaruh India di Indonesia tentunya. Dan sekarang pengaruh Hindu India itu ke Indonesia itu ada bisa kita saksikan di Pulau Bali. Tepatnya Bali merupakan tempat berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Tetapi ada perbedaan tentunya antara Hindu yang ada di Bali dan Hindu yang ada di India, dan ini merupakan kekayaan atau kekhasan dari Hindu yang ada di Indonesia atau di Bali. Seperti kita ketahui, Hindu yang ada di Bali itu memiliki berbagai perbedaan dengan Hindu yang ada di India. Yang pertama, setidaknya itu di Hindu di India itu memiliki hari raya seperti Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Sedangkan di Hindu di India itu tidak mengenal hari raya tersebut, hanya ada hari raya seperti Holi dan hari raya yang lainnya yang berbeda seperti yang ada di Hindu di Bali. Setelah itu, Hindu yang ada di Bali itu hanya mengenal catur warna, sedangkan yang ada di India itu mengenal pancawarna, yaitu kasta di dalam agama Hindu. Di Bali hanya 4 kasta yang ada yang diterapkan, sedangkan yang ada di India, Hindu yang ada di India ada 5, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Pariya. Sedangkan yang ada di Hindu di Bali yaitu hanya ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra saja, atau 4. Hindu yang ada di Bali tentunya bercampur dengan kekhasan yang ada di Indonesia, budaya-budaya Indonesia, dan bersumber pada ajaran Hindu dan Buddha yang Hindu yang ada di Bali. Sedangkan yang ada di India hanya murni filosofis terhadap kitab, mengacu pada kitab Weda saja. Demikian pula dengan pengaruh-pengaruh Hindu di Indonesia yang lainnya, seperti seni bangunan seperti kita lihat sampai saat ini, yaitu bangunan-bangunan yang bisa kita lihat yaitu tentunya atap, seperti atap ya. Atap itu berbentuk meru yang berjumlah ganjil, semakin ke atas semakin mengecil. Kita dapat jumpai pada bangunan masjid-masjid lama seperti Masjid Demak yang atapnya bertumpang atau tingkat 3, yaitu Meru, yaitu terinspirasi dari Meru ya, pengaruh dari Hindu. Meru adalah pusat para dewa, atau yang disebut Meru itu berasal dari Mahameru, gunung tempat bersemayamnya para dewa. Dan kenapa masjid lama di Indonesia, masjid kuno di Indonesia beratap tumpang 3 itu menandakan toleransi yang tinggi, dan juga menandakan akulturasi atau percampuran budaya antara budaya Hindu dan budaya Islam tentunya ya, kemudian masuk setelah budaya Hindu. Kemudian ada pula seni sastra itu berkembang pesat pada masa Hindu Buddha di Indonesia, yaitu setidaknya ada yang terkenal yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kemudian seni sastra itu membawa perkembangan kemajuan bagi seni sastra Nusantara. Tetapi seni sastra Indonesia tentu berbeda dengan yang ada di India, bahkan lebih berkembang jauh sangat pesat, yaitu seni sastra yang ada di Indonesia tentunya. Kita juga tahu bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa juga menjadi bahasa yang sangat
dipakai digunakan pada masa Hindu-Buddha pada saat kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia maju. Dan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ini mempengaruhi juga bahasa Indonesia. Seperti kita lihat ada istilah Gopala. Gopala itu kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia sekarang menjadi gembala. Ada harta. Harta itu dari bahasa Sanskerta yang yaitu arta. Dan kemudian disesuaikan dengan bahasa Indonesia menjadi harta, ya itu salah satu dari contoh saja penerapan atau serapan dari tradisi bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Indonesia saat ini. Seperti kita tahu juga, selain ada bidang sastra, bangunan, juga ada bidang sosial budaya kemasyarakatan juga pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu sangat berkembang pesat, di mana pada masa itu sudah semakin lengkap bagaimana hubungan sosial antara masyarakat, antara rakyat dan rajanya. Dan istilah raja juga mulai dikenal setelah adanya pengaruh Hindu, karena pada masa lalu di Indonesia itu hanya mengenal kepala suku. Adapun aliran-aliran atau kepercayaan pada masa sebelum adanya Hindu-Buddha di Indonesia itu masih animisme dan dinamisme. Tapi setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, animisme dan dinamisme ini lalu bercampur dan menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan antara Hindu yang ada di Indonesia dan Hindu yang ada di India tentunya, dan memiliki ciri khasnya tersendiri bercampur dengan budaya lokal Indonesia. Kita amati seperti Candi Borobudur, itu bentuknya punden berunda, dan punden berunda merupakan warisan nenek moyang asli Indonesia zaman praaksara. Dan kita juga amati ada konsep Dewa Raja. Dewa Raja itu konsep agama Hindu yang kemudian bercampur dengan kepercayaan lokal, di mana pada kepercayaan lokal ada animisme menyembah roh leluhur, dan dinamisme yaitu mempercaya benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Nah, saat ada konsep Dewa Raja, kemudian raja dianggap sebagai titisan dewa dan juga titisan orang-orang petinggi-petinggi hebat di masa lalu yang menitis menjadi raja pada saat itu. Tentu percampuran budaya ini yang kita sebut dengan akulturasi, dan juga ada asimilasi, percampuran dua budaya dan membentuk budaya baru inilah yang kemudian menjadi keanekaragaman atau kekayaan bangsa Indonesia. Dan masih banyak lagi contoh dari akulturasi dan asimilasi budaya antara Hindu Buddha dan kebudayaan lokal Indonesia, dan kemudian setelah itu ada pengaruh Islam. Nah, Islam pun demikian, seperti kita temukan sekarang, itu seperti ada upacara dalam kematian, ada 7 hari, 40 hari, 1000 hari, itu semuanya bisa kita temukan saat ini, dan itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Tentu juga ada percampuran dari budaya Hindu-Buddha di masa lalu dan budaya Islam pada setelahnya, dan bisa kita rasakan hingga saat ini. Dan juga seperti ada upacara-upacara adat seperti larung sesaji, bersih desa, unjung-unjungan, itu semua akarnya itu ada dari tradisi lokal Indonesia bercampur dengan tradisi atau budaya Hindu, dan juga kemudian masuk setelahnya yaitu Islam, dan tentu semua itu menjadi ciri khas tersendiri dari budaya asli Indonesia atau Nusantara. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat ya, sehat selalu. Salam Rahayu, salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.